Itu ya, scaling, di skala, segede apa. 2, kasih skala waktu. Mau berapa lama kamu bersedih? Sedih boleh? Boleh. Manusiawi, jenengan bukan made in China. Rusak tinggal oper ke garansi produk, ndak iso. Gaweane Gusti Allah kita itu. Hati kita itu unik. Hati kita unik. Ketika kita sedih, kasih waktu. Mau berapa lama kita sedih? 3 hari? Oke, 3 hari. Tapi tetap di backup dengan amal-amal penenteram hati. Sehingga apa? Biasanya orang telung dino lek taubate tenanan, syukurnya tenanan, istighfari tenanan, maka biasanya kurang dari 3 hari itu bisa sembuh. Lera sembuh kemana? Ke tenaga profesional. Ada rumah sakit jiwa dan segala macam. Biasanya neng kono ya ada penanganan-penanganan terhadap itu. Nah kalau sudah selesai bagaimana? Kadang itu perasaan itu di waktu-waktu tertentu kadang muncul. Seriously, terutama pas waktu sendiri. Nggak enek kancane pas bengi-bengi, insomnia, kelingan, moro-moro mak teratap nawangis kembik-kembik neng pojokan. Ada yang membentur-benturkan kepalanya di tembok, saking sakitnya. Saat itulah saat yang tepat untuk mendistract diri kita. Kalau bersama teman-teman enak diajak kajian gini iso healing dia. Distract dengan circle yang tepat, bersama lingkungan yang tepat. Orang-orang yang solih, enak itu. Tapi pas waktu dewe piye carane? Ini dia. Salah satu metode yang kami pakai di Save Jomblo, ini spill jurus semua ini. Namanya adalah, apa istilahnya? Saya jadi lupa. Cleansing atau membersihkan diri. Saya pribadi pernah melakukan hal yang sama 1,5 tahun lamanya. Bagaimana terbebas dari perasaan sakit hati yang terlalu berlebihan. Cah lanang kok loro hati, raruh cah lanang loro hati. Ini laki-laki ini kalau sudah sakit hati, mereka bisa bermutasi menjadi orang-orang yang bahkan punya perasaan saja tidak. Iya, cah lanang les tahu dilarani biasa nih, iya ngerusak itu nanti. Pernah kita bahas juga di pertemuan 1 atau 2 kalau nggak salah di Ngopi Senja itu juga. Caranya bagaimana? Distract dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau malam, ya ada amalan malam yang luar biasa supaya hamba itu dekat sama Allah. Apa? Qiyamul Lail. Terus tangi yuk, apa nyapon nih, sholat. Deple sampai lempoh sampai subuh, enggak apa-apa. Tapi biasanya setelah subuh, matahari terbit itu hilang kok perasaan itu. Bagi teman-teman yang relate dengan hal-hal yang kemudian saya ceritakan, kita mungkin bisa diskusi panjang terkait dengan hal ini karena waktu juga yang membatasi obrolan kita. Yang terakhir teman-teman, satu bagaimana treatment ketika dalam kondisi tersakiti seperti ini, yang kunci yang terakhir yaitu keep it, simpen, jangan umbar aib, jangan spill di medsos. Seriously, itu lebih membuat kalian akan ruwet di belakang. Simpan sendiri, kalau belum siap untuk diurai, maka jangan diurai. Pun diurai pun jangan asal, apalagi di sosial media, iso di capture, disebar kemana-mana. Pas ngelamar kerja, ditulis nama kita, karpe sing metu link LinkedIn sing apik-apik, sing metu malah aib-aib. Aib-aib. Iya kan. Ada diterima kerja via viral aib kan yo nggak keren juga itu. Makanya itu simpen itu jika dirasa perlu rilis bersama tenaga profesional ya. Dan Dedi siap dan menerima keluh kesah model seperti ini. Dan. Insya Allah, pokoknya jenengan bantu, saya selalu siap. Masalah negara artinya kan kita harus ta'awun alal birri wa taqwa, kerjasama lah dalam kebaikan. Masya Allah. Nggih. Baik, begitu teman-teman dan Dedi ya. Semoga itu bisa jadi luar biasa hal-hal yang jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Bayu atau Gus Bayu sore hari ini. Saya ambil learning point saja karena yang beliau sampaikan panjang tadi. Yang paling esensial di sini dari hadis yang disampaikan oleh Rasul itu adalah bicara tentang adab kan tadi. 12:2. Baik, saya lanjut ya. Okay. Kalau sudah, karena siapapun pasti tidak ada yang pengen yang disakiti itu tidak ada. Pasti semua orang tidak ada yang mau disakiti. Tapi realitanya ada sebuah quote juga dari sebuah film kalau nggak salah. Setiap gedung punya ceritanya, setiap manusia
punya traumanya juga. Ini menunjukkan apa? Bahwa momen-momen ketersalahan, ketergelinciran itu memang sering terjadi. Dan biasanya di dunia ini masih banyak orang-orang yang kemudian dia mau memaafkan kejahatan orang-orang yang telah melukainya, yang telah menyakitinya, memanipulasi dirinya. Sik di sepuro, sik di maaf nih. Untuk hal ini secara personal ini ya, ini bukan jawaban mutlaknya. Yang perlu saya notice dan perlu kalian highlight adalah ngasih maaf itu, memberikan maaf itu memang boleh. Tapi memberikan punishment itu juga penting. Jadi ndak kabeh salah dijar nih guys. Harus ada konsekuensinya. Inilah beda kita, orang yang punya ilmu dengan ndak punya ilmu. Kalau ndak punya ilmu, dijarne, ditokne. Hasilnya ketakutan, parnoan, wedian, semua dicurigain. Tapi bagi kita yang punya ilmu, tahu bagaimana cara menghadapinya. Tatak ngono lho, lek nek masalah iki. Nangis yo nangis seperlunya. Mau berapa lama kamu nangis? Hitung. Mau seberapa sakit kamu menerima sakitnya itu? Bisa diskala. Tapi bagaimana cara kita keluar dari masalah? Kita juga harus punya. Dihukum. Punishment. Anak kita salah, ya dihukum. Tapi dengan kasih sayang, bukan dengan dendam. Apalagi main kayak psikopat gitu, memuaskan rasa mangkelnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Naudzubillah. Yang terjadi ini nanti adalah lingkaran setan. Jadi cara menghukumnya kepada pasangan kita ya dengan hukuman yang penuh kasih sayang. Harus ada konsekuensinya itu. Maka beberapa orang ada yang berhasil melewati rintangan dan masalah ini. Jurusnya tidak selalu sama, ndak baku. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam pengaplikasiannya. Tapi saya percaya niat yang tulus insya Allah akan ketemu dengan rahmatnya Allah. Dengan cara apapun, walaupun satu dengan yang lain ndak sama. Bapakmu nyeneni awakmu, berbeda mungkin. Bagaimana orang lain memarahi kita, itu beda. Tapi biasanya orang-orang terdekat terutama keluarga pasti punya cara bagaimana cara memberikan punishment yang tepat kepada kita keluarganya. Pasangan pun juga harusnya demikian. Jika niat menikahnya memang karena Allah, dia pun tahu bahwa pasangan juga merupakan ujian. Dan dia juga tahu betul bagaimana caranya menyikapi jika masing-masing punya kesalahan. Jadi ndak sakar PDW, terukur juga pasti akan ada impact baiknya ke depan. Karena banyak kok yang saya tahu juga pada akhirnya di kelas-kelas kami yang kemudian mereka berhasil melewati fase ketersusahan dalam rumah tangganya dan berhasil kembali harmonis. Walaupun mereka pernah dilukai. Karena kebetulan relate masih 1 mingguan bersama kami juga. Dan itu mereka berhasil melewati fase-fase berat itu. Salut untuk mereka-mereka yang mau berkenan melewati masalah ini dengan bijaksana. Dan Dendi ada... ini ada yang bertanya. Siap. Mungkin yang offline tanya dulu. Saya kasih kesempatan. Gak usah senggol-senggolan. Kaboten kok materi ini dan. Enggak lah. Setrumnya kegedean. Mungkin mereka itu karena belum ngalami. Oh iya enggak ngalami. Alhamdulillah. Jangan belum lah. Maksudnya jangan sampai. Maksudnya mereka juga belum nikah, kemudian punya kakak atau adik juga belum nikah. Iya juga ya. Jangankan ngomongin itu, pasangan aja belum gitu ya. Pertanyaannya. Apa itu? Saya sebenarnya enggak pengen curhat ke media sosial, juga enggak pengen curhat ke teman, tapi masalahnya suami saya bukan pendengar yang baik. Bagaimana saya harus bersikap, Ustadz? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanya Ustadz, kalau suami yang paham agama, romantis, selalu mengedepankan istri saja bisa tergoda dengan adik iparnya,
Lantas suami yang bagaimana yang harus diperjuangkan kalau sifat yang baik-baik sudah diborong oleh dia semuanya? Maksudnya? Iki tulisannya yang ngono aku dia bingung ya. Saya tak wacane ya. Kalau suami yang paham agama selalu mengedepankan istri saja bisa tergoda dengan adik iparnya sendiri, lantas suami yang bagaimana yang harus diperjuangkan? Enak sing bingung bodoh karo aku. Jadi misalnya maksudnya gini mungkin ya. Ini mungkin ya. Tak karo gugur-gugur ya. Cerita lain lagi ini bisa jadi ya. Boleh jadi dia itu gini. Wong sahabat yang soleh saja itu diperintahkan oleh Rasul untuk hati-hati. Dan bisa saja tergoda. Terus aku kudu golek sing model piye? Mungkin seperti itu deh. Oh, paling ngono, paling ya. Gitu. Jawabannya ya paling berarti pertanyaannya paling ya. Iya. Baik. Monggo. Ustadz. Pertanyaan yang paling kayaknya saya ini yang juga, pertama saja dulu. Yang gampang ya. Yang pertama saja dulu. Suami bukan teman curhat yang baik ya. Bukan pendengar yang baik. Bukan pendengar yang baik. Iya, biasanya justru itu ya yang seru ya. Biasanya pendengar yang baik itu akan berpasangan dengan mereka yang banyak keluhnya juga dan sebaliknya gitu ya. Tapi dalam kasus yang sudah jadi masalah ya, ndak oleh cerita terus cerita neng sopo, lagian suamiku juga bukan orang yang baik. Lek gak iso tenan ya. Ini yang paling bottom, cara yang paling terakhir yaitu percayakan pada tenaga profesional. Enek Mbak, Mas, pekerjaan yang dia tuh kerjanya tuh nampani cerita-cerita berat kita. Jenenge psikolog, psikiater, tak dudoi. Ya. Kerjanya emang ngono kuwi. Karena ndak semua orang bisa kita jadikan psikiater atau psikolog. Makanya aja ngawur. Kewonco di juari masalah kita ngono. Terus kalau di ngopi senja ada Tat. Apa itu? Itu Mbak Sofi itu. Wah iya, psikiater. Nanti kita psikiater atau psikolog? Kita dapuk jadi lah. Jadi psikolog di ngopi senja lah. Nah itu bagus. Bagian nampani masalah wong-wong. Nah, dia punya caranya. Tapi ya profesional guys. Di sana memang ada effort yang harus kita lakukan untuk itu. Jadi memang ada yang menangani tentang itu. Lek gak teman-teman, maksudnya di skala masih kita bisa upayakan ke yang lain. Tapi memang kudu dirilis guys. Ada waktunya kita harus percayakan dengan cara yang tepat. Jadi bersama profesional itu tadi. Yang kedua kalau masih bisa kita di skala kok masih kena di apa-apa nih. Ya itu namanya ada teknik namanya journaling. Cah saiki wis ngeruh, journaling ya mbok gawe diary lek wong biyen. Tulis ae, cah lanang mosok gawe diary Mas ngisin-ngisini. Enggak apa-apa Mas, tenan. Biasanya tulisannya wong lanang iki payu. Serius, banyak penulis-penulis terkenal yang memang berangkat dari pengalamannya sendiri dan mereka rata-rata laki-laki. Ketika dia curhat masalah dirinya, biasanya itu bahasanya itu teknis, logis, mudah untuk dipahami. Dan biasanya mereka bercerita setelah masalahnya selesai. Cah lanang banget itu. Dan itu biasanya diadopsi sama mbak-mbak atau kalangan hawa. Karena bagi mereka yang mereka memandang semua pakai sudut pandang perasaan, ketika melihat penyelesaian masalah pakai cara laki-laki seperti yang saya tulis tadi tentang 5 cara ketika menyikapi rasa sakit, itu cah lanang banget itu. Nah itu lebih tepat. Jadi journaling, tulis saja. Satu waktu itu akan jadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah. Oh iya aku biar tahu ngene dan cara selesainya begitu gitu ya. Terakhir, oh enggak usah di-spill ya, ini yang berat-berat berarti. Yang kedua sekarang pertanyaannya dijawab, bagaimana cara menyikapi bersama orang yang lelaki yang seperti apa yang harus kita perjuangkan? Kalau selevel sahabat saja yang soleh masih rawan tergoda dengan ipar. Wangel ya. Kalau yang soleh saja bisa tergoda, terus saya harus cari yang seperti apa kan gitu. Jodoh itu adalah takdirnya Allah ya. Jodoh pati rezeki, wis gandengane sing nulis dari Gusti Allah. Jadi kita mau apa? Ya kita jalani. Jika niat hidup kita untuk mencari kebahagiaan, maka dunia adalah penjara yang tepat bagi orang-orang seperti itu. Tidak ada hal yang paling menyakitkan di dunia, melainkan berharap kepada, termasuk diantaranya adalah berharap kepada manusia. Maka cara yang tepat adalah menempatkan tujuan hidup kita, visi kita dengan tepat pula. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita
ciptakan oleh Allah, kita diminta untuk ibadah, bukan untuk healing, bukan untuk bersenang-senang. Kalau ada ibadah, bisa jadi ibadah yang kita lakukan adalah mendapatkan pasangan yang kurang, mendapatkan seseorang yang tidak sempurna, maka tugas kita ya melengkapinya. Jika kamu mampu, ba'ah ya kamu lengkapi. Lek ndak mampu, cari yang dalam kapasitas kemampuan kita. Sing soleh hai, ya namanya manusia. Tugas kita saling melengkapi. Manusia itu ibarat puzzle ya. Kalau yang satu punya kelebihan kekurangan, yang lain juga sama. Ketika dipasangkan, maka insya Allah itulah jadi salah satu wasilah kita mulia di dunia. Dengan cara apa? Melengkapi pasangan kita. Itu mungkin cara yang pas ya. Lewes kadung ngono soleh koyok ngopo. Ya banyak kok yang terjebak begitu-begitu. Karena manusia juga pada akhirnya pasangan kita.